Perkenalkan, nama saya Rustini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dalam mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak. Yang pertama itu jelaskan masing-masing development life cycle atau DLC, yaitu SDLC, MBLC, dan GDLC. Development life cycle atau DLC adalah proses terstruktur yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem atau produk, terutama dalam pengembangan perangkat lunak. Yang selanjutnya itu SDLC, Software Development Life Cycle, adalah kerangka kerja yang untuk mengembangkan perangkat lunak secara terstruktur dan efisien. Tujuannya untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan pengembangan perangkat lunak yang efektif. Tahapan umumnya berupa yang pertama analisis kebutuhan, mengumpulkan dan menganalisis apa sih yang dibutuhkan oleh si klien. Yang kedua yaitu desain sistem, yaitu pembuatan rancangan teknis untuk perangkat lunaknya. Yang ketiga itu implementasi, pada tahap ini yaitu tahap pengembangan perangkat lunaknya. Yang keempat itu pengujian, untuk memastikan kalau perangkat lunak yang telah dikembangkan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima itu penerapan. Nah, pada tahap ini sistem atau perangkat lunak akan dirilis dan dapat diakses oleh pengguna. Yang keenam yaitu pemeliharaan berupa perbaiki bugs atau penambahan fitur. Yang selanjutnya yaitu MBLC atau Model Based Life Cycle, adalah siklus hidup pengembangan yang menggunakan model sebagai representasi visual dari sistem yang sedang dikembangkan. Dalam pendekatan ini, model membantu tim pengembang untuk memahami arsitektur dan perilaku sistem sebelum diimplementasikan. Simpelnya itu seperti prototipe untuk melihat bagaimana sistem akan berfungsi di dunia nyata dan skenario yang mungkin terjadi. Tahapannya yaitu yang pertama pemodelan, yaitu membuat model berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu simulasi, menguji model untuk memverifikasi akurasinya. Yang ketiga itu implementasi, mengubah model menjadi kode atau sistem nyata. Yang keempat yaitu validasi, memastikan bahwa sistem sesuai dengan spesifikasi model. Yang selanjutnya yaitu GDLC atau Game Development Life Cycle, yaitu versi SDLC tapi khusus untuk game. Nah, ini lebih memfokuskan pada grafis, gameplay, pengalaman pengguna, dan aspek hiburan. Tahapannya berupa yang pertama pengembangan produk berupa ide awal dan perencanaan dasarnya. Yang kedua praproduksi, yaitu merancang detailnya termasuk storyboard, mekanik game, dan desain levelnya. Yang ketiga itu produksi, tahap pengembangan utamanya mulai dari membuat aset dan pengkodeannya. Yang keempat itu pengujian, pada tahap ini yaitu temukan bug dan diperbaiki dan pastikan pengalaman pengguna yang baik. Yang kelima itu rilis, yaitu game siap untuk dirilis dan dapat diakses oleh pengguna. Yang keenam itu pasca rilis, yaitu fase dukungan berkelanjutan seperti pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan berdasarkan feedback dari pengguna. Soal kedua yaitu deskripsikan tantangan yang sering muncul dalam pengumpulan data di lapangan. Bagaimana peneliti dapat mengatasi tantangan tersebut dan memastikan data yang diperoleh tetap akurat dan relevan. Tantangan umum dalam pengumpulan data yang pertama yaitu kualitas data. Mulai dari sumber datanya, dan data mentah biasanya mencakup kesalahan, ketidakkonsistenan, dan terdapat masalah lainnya. Solusinya yaitu melakukan pengecekan kesalahan, ketidakkonsistenan, dan duplikasi, kemudian perbaiki agar data yang diperoleh berkualitas tinggi. Dapat memanfaatkan tools yang telah ada seperti Trifacta atau OpenRefine. Yang kedua yaitu menemukan data yang relevan. Hal ini mengacu pada kesulitan dalam memperoleh informasi yang benar-benar sesuai dengan proyek tertentu. Bisa jadi data tersebut tidak terkait langsung dengan topik yang dipelajari, atau data yang diperoleh tidak akurat atau bukan data terkini. Solusinya itu sebelum mengumpulkan data, peneliti perlu mendefinisikan secara jelas tujuan dan parameter yang akan digunakan sehingga hanya data yang relevan yang akan dikumpulkan. Yang ketiga itu memutuskan data yang akan dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan itu harus benar-benar dibutuhkan dan mengoptimalkan proses analisis dan memaksimalkan hasilnya. Solusinya harus membuat perancangan yang baik mengenai data yang dibutuhkan berdasarkan tujuan akhir proyek. Ini dapat dilakukan dengan membuat model data atau blueprint yang mengidentifikasikan variabel penting.
Yang keempat yaitu masalah keamanan dan privasi data, mulai dari pengumpulan dan penyimpanan data sensitif dan siapa saja yang memiliki akses ke data tersebut. Solusinya itu untuk menjaga keamanan, peneliti harus mengenkripsikan data sensitif dan memastikan bahwa hanya orang yang berwenang memiliki akses ke data tersebut. Ini bisa dilakukan dengan teknologi seperti end-to-end encryption dan penggunaan tokenisasi untuk data sensitif. Soal ketiga yaitu jelaskan hubungan antara analisis kebutuhan pengguna dengan pembuatan user persona dan user journey. Bagaimana kedua elemen ini membantu dalam proses pengembangan website. Nah, yang pertama kita perlu tahu apa itu user persona. Itu adalah karakter fiksi yang kamu buat untuk mewakili user ideal yang akan menggunakan websitemu. Yang kedua itu user journey, yaitu representasi visual atau deskriptif mengenai langkah-langkah yang dilalui oleh pengguna saat berinteraksi dengan websitemu. Jadi, dengan analisis kebutuhan pengguna, kita tahu apa yang dibutuhkan sehingga kita bisa membuat user persona yang akurat. Nah, ini membantu tim untuk memahami lebih mengenai penggunanya, perilakunya, dan apa yang dicari. Dengan begitu, membantu dalam pembuatan user journey yang menggambarkan langkah-langkah yang dialami pengguna dalam penggunaan website. Yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pengujian penerimaan pengguna atau UAT. Sebutkan komponen yang ada di dalam UAT dan jelaskan. Simpelnya User Acceptance Testing atau UAT adalah siklus pengujian software untuk memastikan produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan end user. Jadi, pastikan semua berjalan sesuai dengan yang diprogramkan dan dapat beroperasi dengan efektif di dunia nyata. Nah, komponennya yaitu yang pertama rencana UAT, kembangkan rencana yang terperinci. Ini mencakup tujuan pengujian, tim yang terlibat, dan kriteria penerimaan. Ini akan menjadi panduan untuk seluruh proses UAT. Yang kedua yaitu kriteria penerimaan, kriteria yang harus dipenuhi agar sistem tersebut dianggap berhasil. Ini bisa mencakup fungsionalitas, kinerja, dan kemudahan pengguna. Yang ketiga yaitu kasus uji, deskripsi terperinci tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menguji setiap fungsionalitas dalam sistem. Yang keempat yaitu lingkungan UAT, pastikan untuk menyerupai kondisi nyata di mana sistem akan digunakan. Yang kelima yaitu pelaksanaan UAT, proses di mana pengguna akhir atau end user melakukan pengujian sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang keenam yaitu dokumentasi, catat semua hasil pengujian termasuk bug dan masalah yang ditemukan serta feedback dari pengguna. Dan feedback dari pengguna yaitu pendapat atau tanggapan dari si end user setelah melakukan pengujian. Yang terakhir yaitu keputusan penerimaan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dan dicocokkan dengan syarat-syaratnya apakah sistem tersebut dapat diterima atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih.